Menteri Pertanian sidak ke pasar tuh kayak pemadam kebakaran nangkep maling, Pak. Kayak ada judul sinetron tuh, Pak. Akibat terlalu sering mengurangi takaran minyak goreng, seorang mayat pria licin, Pak. Papa ngejanjiin apa sih Pak Prabowo? Publik itu bertanya gini, Pak. Mafia itu mana sih buktinya? Saksikan Q&A kali ini dalam episode Amran Turun Tangan. Di bawah kepemimpinan Pak Presiden kita Pak Prabowo itu firm, tegas. Oke. Berarti Satu sebelumnya komando. nggak tegas. Karena wartawannya yang menulis. Karena tidak terintegrasi. Yang belakangan di Nah inilah jangan dipelintir. Q&A, karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Dipandu oleh Yohana Margareta. Panelis kita hari ini. 12 bersaudara, Bapak punya pesawat, punya helikopter. Itu udah pernah nyobain naik semua, Pak? suka bersahabat dengan Polri TNI gitu loh. Iya. Termasuk di periode pertama. Gitu. Itu apa sih Pak yang ingin dipastikan? Itu ada nggak sih di pertanian itu, kalau gagal panen itu dapat asuransi gitu, Pak? Dua belas bersaudara, ayah saya gajinya Rp116.000. Pulang makan itu tidak jelas. Saya ke hutan kalau lapar. Milenial tidak akan turun ke sawah bertani kalau tidak menguntungkan dan tidak menggunakan teknologi tinggi. Karena wartawannya yang menulis. Karena tidak terintegrasi. Yang belakangan di Yang saya katakan, nah inilah jangan dipelintir. Mengelak, tapi kemungkinan Anda berakhir hari ini menjabat. Halo pemirsa, jumpa lagi bersama saya Yohana Margareta dalam program spesial Metro TV Q&A karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Pemirsa, pangan merupakan kebutuhan dasar utama bagi manusia yang harus dipenuhi setiap saat. Memperoleh pangan merupakan salah satu hak asasi manusia. Untuk itu, ketahanan pangan sangat penting karena sangat mempengaruhi gejolak sosial dan politik di sebuah negara. Nah, sosok yang menjadi bintang tamu saat ini adalah sosok yang pernah mengalami keterbatasan selama 36 tahun hidupnya. Namun ia kini sukses menjadi pengusaha dan juga menteri. Dan saat ini juga adalah periode ketiganya sebagai Menteri Pertanian. Kerap kali turun tangan memberantas mafia pangan, menggenjot swasembada dan ketahanan pangan itu sendiri. Inilah Q&A. Amran turun tangan bersama Menteri Pertanian Republik Indonesia, Andi Amran Sulaiman. Kita berikan tepuk tangan untuk Pak Amran Sulaiman. Pak Amran, apa kabar? Baik, Sidak kemana lagi nih Pak? baru kembali dari Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan. Pak Amran, di awal tahun ini banyak gebrakan yang sudah Bapak lakukan. Sidak minyak kita, Bulog, pupuk. Apa sih sebenarnya yang Bapak cari Pak? Baru awal tahun loh nih Pak. Kebenaran, Kebenaran. keadilan. Sebenarnya dulu 5 tahun yang lalu itu, periode pertama itu lebih dahsyat. Karena ada 400 tersangka. Dan ada konglomerat besar, 1 orang tersangka. Semuanya sudah beres sampai ke Iya akar-akarnya. beres sampai akar-akarnya, tetapi saya tidak tahu baru saat ini booming. Kalau dulu, Ini kasus apa Pak? kalau yang dulu macam-macam. Ada pupuk, pestisida, kemudian beras, macam-macam. Ada bawang dan seterusnya. Kira-kira nih kuota kasus tersangka lebih banyak dari sebelumnya? Atau Ini kan baru lebih jauh? 100 hari. Yang terdeteksi? Yang cukup banyak ada. Sekarang ini yang tersangka selama kami di sini 100 hari sudah lebih 10. Lebih dari 10. Tapi bisa jadi 50. Oke, tepuk tangan dulu buat pemanasan dulu. Pak, karena ini masih awal tahun dan ini masih awal segmen. Tadi sudah ada gebrakan kan dari Pak Mentan. Nah, kita mau memberikan gebrakan untuk pemirsa di malam ini di Q&A. Kita berikan kesempatan untuk menggebrak panggung Q&A. Mas Heri Hore, silakan tepuk tangan dengan gebrakannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Amran Sulaiman, izin berkunjung, Pak. Terima kasih, silakan. Kemarin tuh saya salut banget sama Bapak tuh. Sidak ke pasar, nemuin minyak goreng yang nggak sesuai takarannya. Iya. Yang saya salut tuh, Bapak tuh bilang ke pedagangnya, bilang ke orang, jangan ganggu pedagangnya. Iya. Kita samperin pabriknya. Ngomong-ngomong udah disamperin belum Pak pagi, Pak? Sudah Sudah ya? sudah. Kalau belum Pak, misalkan kalau belum, Kita sama-sama.
Iya, Bapak ikut. Takutnya Bapak nggak ada, petugas datang ke pabriknya, dikasih amplop, selesai. Ya karena jadi kayak gitu, Pak. Terus segini, Pak. Kok sidak pasar yang melakukan tuh Menteri Pertanian, Pak? Menteri Perdagangannya kemana, Pak? Sama-sama. Nggak, itu gini, Pak. Menteri Pertanian sidak ke pasar tuh kayak pemadam kebakaran nangkep maling, Pak, soalnya, Pak. Tapi untung Bapak ini, Pak. Untung Bapak tuh segera tahu tuh minyak nggak sesuai takarannya, Pak. Ini kalau dibiarin terus, Pak, ada oknum yang ngurangin takaran, oknum takaran. Akhirnya lama-lama, Pak. Nanti tuh kayak ada judul sinetron tuh, Pak. Iya. Akibat terlalu sering mengurangi takaran minyak goreng, seorang mayat pria licin, Pak. Itu. Assalamualaikum Tepuk warahmatullahi tangan wabarakatuh. untuk Harry Hore. Gimana? Agak ngeri-ngeri sedap juga ya? Ngeri-ngeri sedap, Bu. Oke, itu tadi gebrakan Harry Hore ya. Kita akan berikan gebrakan selanjutnya kepada panelis. Mungkin Bang Kudori yang pertama, silakan. Pak Amran, Ya, saya berkunjung Pak, yang Makasih. kesekian kali. makasih. Melanjutkan yang disampaikan teman tadi, Bapak melakukan sidak ke pasar, menemukan minyak kita yang disunat isinya. Dan sepertinya bukan sesuatu yang mendadak, tapi sudah disiapkan. Karena kalau kita lihat dari video itu, sudah ada takaran gelas segala macam ya, jadi sudah disiapkan. Itu satu. Yang kedua, di tanggal 18 Maret kemarin, Bapak ke Tanah Laut, ke Kalsel, dan menemukan ada keluhan dari petani yang kesulitan untuk berhubungan dengan Bulog atau menjual gabahnya ke Bulog. Dan Bapak secara demonstratif, kalau saya baca dari pemberitaan maupun dari video itu, yang muncul di publik adalah Bapak memecat pimpinan wilayah setempat. Nah, pertanyaan publik, Pak, pertanyaan saya mewakili pertanyaan masyarakat. Bulog itu bukan otoritasnya Kementerian Pertanian. Urusan pasar juga bukan urusan Kementerian Pertanian. Nah, kira-kira ini bisa dijelaskan seperti apa, Pak? Supaya publik tidak bertanya-tanya. Presiden kita satu. Visi misi Presiden. Kita dibawa kolaborasi. Kita ini harus kolaborasi. Sukses tidak bisa sendirian. Harus kolaborasi semua pihak. Tidak ada kesuksesan yang kita capai tanpa kolaborasi semua pihak. Kembali ke yang pertama, perdagangan. Itu sidak dan bukan direncanakan. Seperti Pak Kodari sampaikan. 1 minggu sebelum bulan puasa, kami diperintahkan Bapak Presiden, semua yang terkait pangan, turun tangan, operasi pasar besar-besaran. Ini ada 4.000 yang biasanya hanya 10, 100. Ini 4.000 titik seluruh Indonesia. Singkat cerita, kami rapat bersama, rakor bersama Menko Pangan, kemudian Menteri Perdagangan, semua yang terkait. Kita rapat, kita putusin. Ini keputusan bersama. Kemudian kami sidak ke 1 minggu, kami beritahu kepada pedagang seluruh Indonesia, jangan ada mempermainkan harga di bulan suci Ramadan. Kenapa? Tidak ada alasannya, tidak ada celahnya. Beras produksi tinggi naik 52%, itu bukan kata saya, kata BPS. Stoknya hari ini 2,2 juta ton. Ini mungkin tertinggi. Nah, celah ini kadang dimanfaatkan mafia. Produksi rendah, makanya harga naik. Stok kurang, harga naik. Celah ini tidak ada lagi. Terus apa alasannya lagi? Kalau harga naik. Minyak goreng. Minyak goreng kita produsen terbesar dunia. Tidak ada celah juga untuk mengatakan harga naik. Oke. Kemudian kita sepakat demo kewajiban pabrik sawit, pabrik minyak goreng, itu menyetor 50.000 ton kita sepakat ke pemerintah. Kemudian kami cek, ternyata kurang. Yang dikirim hanya 100 ton. Kami cek ke pasar, apa ada minyak kita di pasar. Dan apa sesuai ukuran. Saya sudah beritahu, cek harga, cek ukuran. Kemudian singkat cerita aku dapat 3 perusahaan. Tidak sesuai ukuran, harganya di atas HET. Ini 2 pelanggaran. Kami umumkan, jangan tindak pengecer. Tindak siapa produsennya, siapa pabrikannya. Singkat cerita, ini kita kolaborasi. Menteri Perdagangan saya satu. Kami telepon. Sebelum tiba di tempat saya, Pak Mendak, aku datang ke sini pasar, aku cek. Kemudian kami cek Jawa Tengah, kami cek Jawa Timur. Itu di Jawa Timur ketemunya 7 perusahaan. Berapa ratus miliar kerugian rakyat Indonesia. Berapa triliun kalau ini dilakukan bertahun-tahun. Dan kita harus beresin. Pak, apakah ini ada kaitannya dengan yang Pak Amran ketika awal menjabat itu
menyampaikan bahwa harus ada satu komando Oh, iya. dalam suasembada pangan itu. Satu. Sehingga Bulog misalnya itu harus ada di bawah Kementerian Pertanian dan seterusnya dan seterusnya. Kami ke Bulog. Bapak Presiden mengatakan selalu satu komando di bawah Presiden. Kita koordinasi. Kalau Bulog tidak melakukan tugasnya, yang kena pertanian. Kemarin di Kalsel kami sudah sepakat harga itu perintah Bapak Presiden menaikkan harga 6.500. Kami temukan dibeli 5.000. Jujur, kami kesel, kami kecewa. Karena tiba-tiba Bulognya aku hadirkan, kenapa tidak beli? Tidak ada dryer. Saya beritahu, apa menterinya yang harus cari dryer? Apa dia bilang, ini tengkulak Pak. Justru Anda yang harus menghilangkan tengkulak, direct langsung ke petaninya. Itu maunya pemerintah. Mengelak, tapi kemungkinan Anda berakhir hari ini menjabat. Kami tidak di mobil, karena bulan suci Ramadan tidak boleh marah. Tapi memecat boleh. Langsung kami telepon Pak Dirut, pecat. Kapan hari ini? Direktur SDM, pecat hari ini. Berapa total yang sudah dipecat, Pak? Lumayan banyak. Pernah satu kali yang kalau hubungannya ini, kalau tidak salah, yang dicopot, sudah 4 wilayah pinwil. Nah, kalau Bang Hensat melihat dari aspek politik dengan gebrakan-gebrakan Pak Mentan, itu seperti apa? Nah, itu tadi saya menarik sih. Jadi kalau di sepak bola, ada pertandingan klasik ya. El Clasico misalnya Real Madrid, Barcelona. Liverpool, Manchester United. Nah, kalau di politik Indonesia, Kementerian Pertanian dengan Kementerian Perdagangan. Ini El Clasico nih Pak. Jadi artinya saling menyalahkan sering di publik. Saya nggak tahu yang sekarang ya, mudah-mudahan enggak nih. Tapi kan kadang-kadang begini, Kementerian Pertanian bilang stoknya cukup itu. Kementerian Perdagangan bilang nggak ada ini, makanya harganya mesti naik. Kayak misalnya nih yang terakhir. Ya. Pak Prabowo kalau saya nggak salah minta harga daging sapi itu 75.000 per kilogram. Daging kerbau ya, 75.000 per kilogram. Ya. Kementerian Perdagangan yang bilang kan, ya tergantung dari Kementerian Pertanian apa. Stoknya gimana tuh? Nanti kalau banyak ya kita jualnya murah. Pertanyaannya simpel aja. Kalau El Clasico di sepak bola, itu enak kita lihatnya Pak. Kalau El Clasico di pemerintahan antara perdagangan dan pertanian, itu kita ngelihatnya jadi deg-degan gitu. Pak Menteri gimana melihat itu? Apakah salah prasangka masyarakat atau ada benarnya kira-kira? Yang saya rasakan sekarang, kabinet sangat kompak. Bandingkan yang dulu. Bapak kan lihat dulu. Yang dulu tuh periode sebelumnya. Periode sebelumnya. Berarti Bapak merasa periode sebelumnya tidak cukup berhasil, tidak cukup kompak begitu? Yang saya katakan ada sekarang ini kompak. Jauh. Ini maaf ya, di bawah kepemimpinan Pak Presiden kita Pak Prabowo itu firm, tegas. Tapi pertanyaannya yang menarik sebenarnya, Bapak kan di periode Pak Prabowo kan baru Pak, ya kan? Baru ini. Sebelumnya kan di periode Pak Jokowi seperti itu. Ini lebih enak yang mana? Dan ada juga pertanyaan, Bapak sebenarnya itu orangnya Prabowo atau Jokowi? Pertanyaannya saya simpelin nih. Ya simpel aja. Ini tentang El Clasico nih tetap. Oh masih, itu nggak simpel sih? Nggak, itu simpel karena begini, di zaman Pak Jokowi, Menteri Pertanian 1, Amran Sulaiman, di periode pertama ya. Iya. Menteri Perdagangan ganti 4 kali. Oh, oke. Artinya? Udahlah biar Pak Henry yang jawab. Biasanya dalam hidupku, dan itu ajaran orang tua kami, pantang membahas masa lalu. Itu dia. Itu nggak penting bagi saya. Yang aku bahas adalah masa depan. 2 syarat untuk menurunkan milenial ke lapangan, ke pertanian. Teknologi tinggi dan menguntungkan. Tahu pendapatannya? 20 juta. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.